Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Taufik Ridwan MHum selaku pengampu dosen mata kuliah teknologi dan media pembelajaran. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, yaitu menunaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen pengampu. Adanya kami berdua di sini akan mempresentasikan suatu materi melalui video ini, yang pada kesempatan ini materi tersebut berjudul Menganalisis pelaksanaan jenazah. pokok pembahasan antara lain: 1. Memandikan jenazah. 2. Mensolatkan jenazah. 3. Mengkafani jenazah. 4. Menguburkan jenazah. Pertama kali yang akan kita bahas yaitu mengenai memandikan jenazah. Adapun syarat-syarat orang memandikan jenazah, yang pertama harus Islam, baligh, berakal. Jadi, apabila ingin memandikan jenazah, orang itu harus Islam, baligh. Ini apa? Sudah tamyiz, sudah tahu mana baik, mana buruk. Dan berakal. Maksudnya berakal ini apa? Tidak gila. Syarat yang kedua, niat memandikan jenazah. Harus niat ya, teman-teman. Yang ketiga, jujur. Dan yang keempat, amanah dan mahir. Amanah di sini dapat dipercaya dan memiliki ilmu dalam memandikan jenazah. Jadi tidak sembarang orang ya. Selanjutnya, orang yang berhak memandikan jenazah. 1. Suami atau istri dari jenazah. 2. Keluarga si mayit. 3. Muhrim dari si mayit. 4. Orang yang diamanahi atau petugas. Tata cara memandikan jenazah. 1. Niat. Kita harus hafal niatnya ya teman-teman. Kalau tidak hafal niatnya, kita bisa lihat di buku tentang tata cara memandikan jenazah. 2. Menyiapkan tempat dan kebutuhan peralatan mandi. Jadi disiapkan terlebih dahulu apa saja yang perlu disiapkan, tempatnya di mana, kebutuhan peralatan mandi apa saja seperti sabun, sampo, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengkafani mayit. Di sini mengkafani mayit ada laki-laki dan perempuan. Yang pertama laki-laki. Laki-laki 3 lapis kain kafan. Tidak boleh kurang ya. Jadi harus 3 lapis kain kafan. Boleh lebih, dengan catatan itu harus ganjil. Misalkan 3, 5, 7. Selanjutnya selai baju dan sorban. Nah ini sorban ini bisa menutupi bagian kemaluan. Nah bisa untuk menutupi itu. Selanjutnya perempuan. Perempuan yang pertama 2 lapis kain kafan, 1 lapis kain nipis, 1 lapis baju, 1 lapis kerudung. Perempuan ini lebih banyak karena banyak sekali barang-barang si mayit dari perempuan yang harus ditutupi. Selanjutnya, mensolatkan jenazah. Rukun solat jenazah: yang pertama niat, 2 berdiri bagi yang mampu, 3 4 kali takbir, 4 mengangkat kedua tangan atau takbiratul ihram.
5. Membaca Al-Fatihah. 6. Membaca sholawat. 7. Berdoa untuk jenazah. 8. Salam. Salam di dalam sholat jenazah berbeda dengan salam di dalam sholat fardu 5 waktu, di mana salam di dalam sholat jenazah lebih lengkap. Sholat jenazah terdiri dari 4 takbir, tanpa ruku dan tanpa sujud. Setiap takbir mengangkat kedua tangan. Jika jenazah itu pria, hendaklah berdiri dekat kepalanya. Sedangkan jenazah wanita, hendaklah imam berdiri dekat lambung atau perutnya, di tengah-tengah. Usahakan mensolatkannya dalam 3 shaf, walaupun orangnya sedikit. Hukum mensolatkan jenazah ialah fardu kifayah. Yang terakhir, menguburkan jenazah. Sebelum menguburkan jenazah, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, antara lain sebagai berikut. 1. Memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau jenazah dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai. 2. Cara menaruh jenazah di kubur. Ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah. 3. Cara memasukkan jenazah ke kubur yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki. 4. Jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. 5. Para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah dibukakan kain kafan dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas. 6. Waktu memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya, dianjurkan membaca doa seperti Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Artinya, dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud. 7. Untuk jenazah perempuan, dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur, sedang mayit laki-laki tidak dianjurkan. 8. Orang yang turun ke lubang kubur mayit perempuan tidak mengurusnya sebaiknya orang-orang yang semalamnya tidak mensetubuhi istri mereka. 9. Setelah jenazah sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayit lalu ditimbuni tanah. 10. Berdoa setelah selesai menguburkan jenazah. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini mengenai menganalisis pengurusan jenazah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.